Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 530. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita bersama kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita diperkenankan boleh merayakan Minggu Paskah yang ketiga, yang biasa dikenal dengan Minggu Kasih Setia Tuhan. Kita berdoa semoga melalui perayaan ini kita diteguhkan sebagaimana dua murid yang pulang kampung. Kemudian dalam perjumpaan dengan Yesus mereka kembali diteguhkan untuk setia dalam iman kepada Tuhan. Mari kita mengawali perayaan kita dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa dan kita mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga. Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama yang merayakan ulang tahun, yakni Kelarasia Arniana Putri yang merayakan ulang tahun pada tanggal 17, ulang tahun yang kedua.
Yang berikut Felicia Jenis Hajon yang merayakan ulang tahun keempat. Yang berikut Senon Yonatan yang merayakan ulang tahun ketiga. Juga kita berdoa mohon kesembuhan bagi Bapak Matius dari Parepare, untuk Bapak Kanisius Mpoo, dan juga kita berdoa untuk almarhumah Ibu Maria Lim yang meninggal 100 hari yang lalu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan
dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau nasihat kepadaku. Pada waktu malam aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa.
Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah
lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua orang itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana, masih sehat? Ya, tadi ketika saya turun dari lantai 3, biasanya saya langsung lewat kapel, tetapi tadi saya lewat basement. Dan dalam perjalanan dari lantai 3 ke basement, tiba-tiba saya ketemu seorang pemuda gagah perkasa. Dia agak pendek dari saya, terus membaca. Saya langsung bertanya, "Pak, lagi baca apa?" "Wah, ini ternyata pajak mobil kita sudah mati." Saya bilang, "Nah memang mati, Pak." Ya, sekalian ini sudah harus ganti plat. Nah, jadi kita masih sempat bercanda di tangga.
Saya bilang berangkat saja kalau mau pulang kampung cepat. Jangan tinggal di sini. Ya. Ini candaan saya dengan Pastor Agus. Karena kemarin dia sudah minta izin, bolehkah saya pulang kampung? Saya bilang orang-orang yang mau pulang cepat. Jangan tinggal. Karena kamu orang yang kurang percaya. Nah, tadi itu dia mengatakan, bagaimana ini ya? Saya bilang pulang saja, polisi tidur kalau hari Minggu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Pastor Agus pulang bukan karena kecewa kepada orang Andalas. Bukan karena dia sedih. Tetapi justru karena ya hatinya berbunga-bunga setelah merayakan Paskah, dia rindu untuk kembali ke kampung halaman. Maka beliau berangkat pagi ini. Doakan semoga ya Pastor Agustinus Kalepe ditemani oleh seorang bapak ya keluarga menuju Toraja Rencana pagi ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan-bacaan pada hari ini terutama Injil memberikan gambaran kepada kita realitas yang dialami oleh para murid setelah Yesus itu disalibkan dan wafat di salib. Banyak orang kecewa. Beberapa hari terakhir ini ketika Paus Leo ya oleh Presiden Amerika, Presiden Amerika mengatakan Paus itu tidak benar. Ya. Mau mengatakan bahwa tindakan Presiden Amerika tidak manusiawi. Maka Presiden Amerika dengan keras mulai bersuara seakan-akan dalam tanda petik mau memojokkan Paus. Dan spontan orang itu bersuara atau menanggapi supaya Paus tetap semangat. Dan Paus mengatakan, saya tidak takut. Nah, itu situasi terakhir. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman dua murid yang pulang kampung tadi ke Emmaus adalah pengalaman hidup kita. Pengalaman keseharian kita. Saya dan Anda pasti pernah mengalami. Contoh saja orang berkeluarga. Orang berkeluarga itu awalnya sangat mesra. Ya, sangat mesra. Keluar kata-kata, selamat pagi sayang, mari makan sayang. Tetapi kemudian keluar aslinya, sudah mulai ingin pulang kampung. Datanglah kepada pastor, pastor, kami sudah tidak cocok. Izinkanlah kami pulang kampung masing-masing. Pulangkan saja saya pada orang tuaku. Ya, macam-macam mulai muncul. Ada di sini tidak? Tidak? Ya mungkin ada tapi sembunyi-sembunyi. Tidak apa-apa. Itu manusiawi kok. Bukan hanya kalian yang mengalami, kami juga para pastor mengalami hal yang sama. Saya kira saya sudah pernah berbagi ketika saya tugas di daerah. Ya lebih 10 tahun. Kadang-kadang di tengah jalan kelaparan, mau walaupun ada uang mau beli sesuatu, apa yang bisa mau dibeli? Ya. Lalu muncul rasa kecewa dalam hati. Kenapa saya mau jadi pastor?
Apalagi ketika berhadapan dengan umat yang bandel, yang mulai maki-maki pastor. Ya, nasib jadi bujangan lapuk. Jadi itu adalah pengalaman real. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Contoh, ada seorang pemuda, seorang pemudi yang punya pacar, mereka itu nempel terus. Nah, pada hari Minggu selesai gereja, sang laki ini pergi berenang. Dan dia tenggelam. Tidak tertolong, meninggal. Ini masih pacaran. Saya waktu sampai di rumah, saya lihat itu pacarnya menangis terus. Lama-lama saya dekati, Dek, Anda yakin enggak bahwa kalau ini hidup, Anda akan setia seumur hidup? Iya, Pastor. Betul? Iya. Sudah lama kasihan kami ini pacaran. Tapi kenapa dia mati? Ya, saya bilang sabar, Dek. Tidak sampai 1 bulan sudah ada pacar baru. Saya bilang kurang ajar kau. Kemarin tangismu itu luar biasa di hadapan jenazah. Pacarmu itu kenapa kau begitu cepat pergi? Dan seterusnya baru 1 bulan sudah gandeng ya laki-laki lain. Nah, itu untuk cinta-cintaan. Dalam pengalaman-pengalaman lain ada begitu banyak bentuk dan rupa di mana kita mengalami kekecewaan, di mana kita mengalami kesedihan, di mana kita mengalami putus harapan. Nah, hari ini Yesus mengingatkan kita, meneguhkan kita. Pada saat-saat seperti itu, Yesus selalu siap hadir bersama dengan kita. 2 murid tadi dalam perjalanan pulang, mereka sambil bercerita, tetapi karena larut dalam keputusasaan, kesedihan, sehingga Yesus yang hadir bersama mereka pun mereka tidak kenal. Maka mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita alami, kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Kalau kalian yang punya pasangan atau yang sedang pacaran, melihat pasanganmu itu luar biasa, belum tentu setia sampai akhir. Tetapi Tuhan yakin Dia setia sampai akhir. Dia akan selalu hadir menemani kita dalam perjalanan kehidupan ini. Maka melalui Ekaristi sebagaimana tadi kita dengarkan, justru melalui Ekaristi mata murid yang tadi sungguh-sungguh berada dalam kecemasan kemudian mengenal Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai melihat sesudah Paskah sudah banyak murid-murid yang pulang kampung. Ya, saya tidak tahu pulang kampung karena kecewa kah? Atau karena apa? Tetapi yakin Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya mungkin ada kegiatan lain. Ini waktu Paskah ini penuh semua ini. Sampai di lorong-lorong itu tidak ada yang kosong. Tapi begitu Yesus sudah bangkit, perlahan-lahan murid-muridnya pulang kampung. Nah, mungkin juga nanti, tapi harap tidak. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman,
Ya, kadang-kadang ada perasaan kecewa. Ya, itu wajar. Tetapi kita harus bertanya pada diri sendiri, sejauh mana kita sungguh mengalami kehadiran Tuhan yang membuat hati kita berkobar-kobar untuk terus dan terus berkarya, untuk terus setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan ini adalah perjuangan. Ya, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Maka mari kita berdoa kepada Tuhan, moga-moga seperti para murid yang tadi kita dengarkan, ketika mengalami kehadiran Tuhan, disapa oleh Tuhan Yesus, mengalami Ekaristi, mereka kembali bersemangat, berkobar-kobar untuk setia menjalani kehidupan seberat apapun kehidupan ini, termasuk yang berkeluarga. Ya, kalau ada yang berkeluarga di sini dan ada komunikasi yang tidak bagus, ini sudah pasca ketiga loh. Harusnya hati itu berkobar-kobar untuk kembali saling menyapa. Bagaimana? Masih mau atau tidak? Jangan terus menerus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan dan seterusnya. Tidak jelas arahnya mau kemana. Maka kita berdoa, moga-moga sabda Tuhan ini menjadi sumber peneguhan kepada kita bahwa Allah yang setia senantiasa menyertai hidup kita, maka selalulah datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita baharu iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dengan iman teguh akan Tuhan yang sudah bangkit namun tetap hidup di tengah-tengah kita, marilah kita bersama dengan Dia menempuh jalan menghadap Bapa dengan segala kecemasan dan harapan kita, serta berseru kepadanya, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, ingatlah akan kami bila kami bimbang, goncang dan putus asa. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, sudilah menjaga mereka yang kami cintai, serta mereka yang masih mengalami kesulitan untuk menemukan Dikau. Tuntunlah mereka dan kami sendiri ke tempat kami dapat bertemu dengan Dikau. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga mereka menerangkan sabda-Mu bagi kami, sehingga hati kami pun dikobarkan dan hidup kami menjadi bermakna. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tuhan yang bangkit, bagi kami semua yang berkumpul di sini, kami mohon, teguhkanlah dan mantapkanlah iman kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Setiap kali kami memecahkan roti bersama Engkau, serta membagi-bagi bersama.
kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan putra-putrimu yang merayakan ulang tahun untuk Klarasya Arniana Putri dan juga untuk Felicia Jenny Hayon, Senon Yonatan, bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun. Kami bersyukur bersama mereka atas berkat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada putra-putrimu ini, seraya memohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup mereka selanjutnya. Semoga mereka boleh bertumbuh berkembang dengan baik dalam asuhan kedua orang tua dan juga memberkati kedua orang tua, agar kedua orang tua semakin saling mencintai, dan lewat itulah mereka juga menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, untuk Bapak Matius dan juga untuk Bapak Kanisius Mpoo, bersama Bapak Tinus Tato dan saudara-saudari kami yang lain yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Ya Tuhan, hadirlah bersama mereka sebagaimana Engkau hadir mendampingi murid-murid-Mu yang dalam perjalanan, yang mengalami kekecewaan, yang mengalami keputusasaan. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, dan berikan kemampuan untuk yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama mereka. Dan moga-moga karena kemurahan-Mu Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka yang sakit. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului kami, untuk almarhumah Ibu Maria Lim yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil hamba-Mu ini dan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan rahmat keselamatan kekal kepada mereka. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi mereka yang sedang merencanakan atau sedang dalam perjalanan, terutama pastor paroki kami yang hari ini pulang kampung, rindu kampung halaman. Semoga Engkau menjaga pastor paroki kami ini, semoga ia tetap semangat. Engkau jaga dalam perjalanan, boleh tiba dengan selamat di Toraja, berkumpul dengan keluarga, saling meneguhkan untuk kembali ke paroki ini seperti para murid, dengan hati yang berkobar-kobar menggembalakan umat di paroki Kristus Raja Andalas. Kami berseru kepadamu, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa umat-Mu ini. Semoga kami semua ikut merasakan kegembiraan-Mu dan diperkuat oleh kehadiran-Mu. Terimalah kami juga di sepanjang jalan hidup ini, dan tinggallah bersama kami sampai matahari terbenam hari ini
dan sepanjang hidup kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita, karena Engkau telah menganugerahkan sukacita yang besar berkat kebangkitan putramu. Kami mohon anugerahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allah. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Ya
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudari, lihat, inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 433. 433. Puji syukur 434. 434. Santapan Oh
kita berdoa. Ya Allah, kami mohon pandanglah kami umat-Mu. Engkau sudah berkenan membaharui kami dengan sakramen hidup kekal. Semoga Engkau menyertai kami sampai kami memperoleh kemuliaan kebangkitan badan yang tidak akan binasa karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berita Paroki Hari Minggu Paskah ketiga 19 April 2026. Perayaan liturgi 1 pekan Pesta Santo Markus Penginjil tanggal 25 April 2026. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Misa Minggu Paskah kedua 11-12 April 2026. Total kolekte gereja Rp20.467.000. Transfer masuk ke rekening gereja 1-5 April Rp2.761.741. Kolekte pemeliharaan gereja Rp11.810.200. Total kolekte misa requiem pekan ini Rp718.000. APP Wilayah dan Rukun 2026. Rukun Stella Maris Rp825.000. Rukun Santo Agustinus Rp600.000. Wilayah 4 Rp700.000. Informasi tambahan. Undangan Catholic Youth Revival. Kursus evangelisasi pribadi angkatan ketiga dan umum, angkatan kedua dan OMK. Rekoleksi dengan tema kepemimpinan ala Dominikan bersama Pastor Andreas Kurniawan OP, Selasa 28 April di Paroki Andalas. Perayaan Ekaristi dan Kebangunan Rohani Katolik bersama Pukat Kams, Jumat 8 Mei 2026 di Hotel Claro, Makassar. Misa Kudus berbahasa Mandarin dibawakan oleh Romo Yohanes Kusno Bintoro CM, diadakan pada hari Minggu 26 April 2026 jam 11 siang di Gereja Kristus Raja Andalas. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Panitia Jambore Makassar, Panitia Jambore Remaja Misioner Kevikepan Makassar mengadakan penggalangan dana di Paroki Santo Fransiskus Asisi Panakukang. PPA saat ini sedang menjual sate babi dan juga minuman untuk penggalangan dana. Untuk kegiatan retret, kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat demi kelancaran kegiatan kami. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Mari kita berdiri, kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan keluarga bersama rencana kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya.